Halo Sobat Buseda, kembali lagi nih kita Berasata 2. Jadi kali ini kita untuk Berasata 2 kali ini kita bakalan mengundang teman-teman mahasiswa dari jauh pulau di sana, pulau seberang nampaknya. Tapi sebelum kita memanggil dari teman-teman mahasiswa nih, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Ismansyah, bisa dipanggil Akbar dari Kabinet Rasa Binaya. Oke, nggak perlu basa-basi lagi. Kita undang aja, kita panggil teman-teman mahasiswa PMM dari pulau jauh di sana. Jadi buat teman-teman mahasiswa boleh masuk. Halo Kak. Halo. Nah, ini. Oke, mungkin bisa perkenalan nih Kak dari kakaknya satu-satu mungkin dari yang sana boleh perkenalan nama dari mana. Nama? Boleh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sisiana. Saya berasal dari Aceh, asal Universitas Syekh Kuala. Halo, perkenalkan nama saya Umi Nurzana. Saya dari Universitas Pahlawan Tuan Kota Musai. Saya dari Pekanbaru, Riau. Jauh-jauh ya guys, dari sana-sana, bukan dari Jawa. Nah, buat kakak nih, buat kakak mahasiswa, kan kalian kan udah jauh-jauh di Semarang. Ada nggak destinasinya itu kota Semarang? Mungkin satu-satu. Jadi menurut saya yang pertama kali saya datang ke sini, tepatnya itu di Semarang, ya menurut saya dalam pikiran saya sebelum berangkat ke sini, Semarang itu kayak kota-kota biasa, kota-kota besar kayak di Jakarta gitu kan. Kalau untuk cuacanya di sini, saya nggak kepikiran kalau ternyata cuaca di Semarang itu sepanas ini gitu. Itu sih kalau saya. Kalau menurut saya, pertama kali di Semarang itu saya mikir Semarang itu kayak katanya kan kalau di Jawa tuh dingin ya. Pas pertama di sini tuh ternyata Semarang itu panas banget. Terus kalau menurut saya pribadi, Semarang tuh hampir 11-12 sama Riau panas. Jadi nggak terlalu panas menurut saya. Jadi simulasinya panas ya? Iya. Tapi kemarin pas ikut banjiran ya? Ikut banjiran kemarin? Banjiran banget, apalagi di depan kampus Mbak. Oh, itu banjir sekali. Di asrama ini banjir nggak? Tidak. Oh iya. Ya berarti dari kakak PM ini buat Semarang tinggalnya di mana tuh? Di asrama. Di asrama. Ya, asrama kampus 4. Mungkin udah apa ya? Di asrama sekitar asrama kampus 4 itu udah nyobain apa aja gitu? Maksudnya nyobain makanannya gitu. Kalau untuk kami sendiri sih kami udah cobain warteg ya, karena warteg itu adalah salah satu kebutuhan dari kami kalau makan. Karena untuk diketahui sendiri kami di asrama juga gak ada dapur kan, dapur pun juga itu sangat minim banget kan. Jadi kami butuh warteg. Mungkin kami coba warteg, dan untuk sobat-sobat kalian bisa cobain warteg Bu Dewi, itu rekomendasi untuk kami, untuk semua sobat-sobat. Oke, itu enak banget, itu samping MAJD. Terus kalian kalau pengen yang minuman yang murah, kalian bisa coba di ST. Sebenarnya ya, kalau sebenarnya ada loh. Kalau mau cobain tuh ada kayak pecel lele gitu loh. Namanya Maksan, terkenal. Biasanya mahasiswa-mahasiswa ini juga sering ke sana. Cuma buat yang suka-suka aja. Kalau emang berarti hari-harinya makan warteg terus gitu. Terus kadang juga beli ya biasa lah, ayam geprek kan. Aduh ya, kerbagaannya mahasiswa bukan anak kos gitu ya. Ayam geprek. Berarti di Semarang selain warteg itu nggak nyobain apa ya? Nasi gandul, nasi apa ya lagi? Apa sih Semarang tuh lumpia gitu? Iya, sedikit ya Mas. Tahu nggak lumpia dalam apa? Diandung nggak sih? Tahu nggak sih? Kalau kata teman saya yang cobain, katanya dalam lumpia itu ada bung atau tunasnya. Itu bisa dimasak. Coba Mas.
Mungkin next time coba. Boleh dicoba, mungkin nanti bisa direkomendasiin nih tempat-tempat buat lumpia terenak di Semarang tuh yang mana aja sih selain yang di sana gitu. Aduh iya lupa. Selain buat nyoba-nyoba makanannya, belum muter-muter di Semarang, menikmati Citrix Semarang gitu. Oh belum? Oh sudah. Bareng-bareng? Enggak? Kami beda-beda. Naik motor. Kami naik Grab. Aduh. Oke. Iya. Sama Grab-nya ya? Iya. Jadi dia muter-muter Semarang kemana aja tuh? Kalau untuk saya pribadi, saya kemarin coba ke sekitar yang Malang. Oke, sudah kembali. Mungkin kalau di Semarang itu yang lagi hitsnya namanya Cafe Fitness ya. Saya coba sebentar. Itu view-nya bagus nggak benar. Emang kalau menurut saya yang seger-seger sebenarnya naiknya ke Semarang atas. Kalau yang seger-seger tadi itu ekspektasinya Semarang gini gitu. Itu naiknya ke atas. Kalau bawah ya gini lah. Banjir. Nah gitu. Gempa. Aduh yang mana masih gempa berarti? Iya, terima Mas. Sama sih. Kemarin, iya, sama gitu. Waktu kebetulan lagi ada properti, saya juga. Terus ada gitu, waktu dulu mulai dari PMM itu prosesnya dari sobat-sobat besar yang tahu juga. Ya tahun depan mungkin udah ngobrol dari sobat-sobat besar. Yang pertama pastinya kita membuat akun dulu kan pas mendaftar. Habis itu setelah membuat akun kita mengisi daftar profil diri kita. Selanjutnya ada tahap selanjutnya yaitu kayak apa tuh? Pengisian ID nama mahasiswa, dari asal dari mana gitu. Sebelum untuk mengisi itu kita wajib ke Kaprodi dulu sih Mas. Karena kan kita kalau mau daftar apapun itu Kaprodi wajib tahu. Kalau untuk prosesnya tuh mungkin isinya di halaman PMM juga sudah mulai juga ada teman-teman juga dia tahu. Nah, sebenarnya alasan utama ikut PMM apa? Pasti ada tuh alasannya PBD. Kalau untuk saya sendiri, saya ikut PMM cuma ingin gimana ya? Menambah wawasan saya juga. Karena kan kalau kata orang kita harus mencoba zona di luar zona nyaman kan. Jadi saya pengen mencoba kuliah di luar Pulau Sumatera atau lebih tepatnya Pulau Jawa. Katanya kalau di Pulau Jawa tuh bagus gitu ya. Jadi saya pengen mencoba hal baru. Terus saya pengen kalau ikut PMM itu nilai plusnya kita bakal menambah ilmu baru, menambah wawasan, terus kayak menambah CV kita dari bagus Mas. Saya sih sama seperti ini karena yang pertama tuh kayak melihat kalau saya sebelumnya kayak yang PMM 3 mereka kayaknya seru kali gitu, apalagi ke pulau luar dari Pulau Sumatera khususnya. Dan saya ingin juga ke luar pulau kayak misalkan kayak di sini di Pulau Jawa. Memang tujuan saya itu pengen ke Pulau Jawa, pengen ngerasain gimana sih Pulau Jawa itu. Terus juga pengen nambah di sini pun dapat banyak kawan, terutama dari Sabang sampai Merauke. Apa ini pertama kali first impression buat Pulau Jawa? Iya, Pertama kali langsung ke Semarang, langsung ke Universitas PGRI Semarang. Iya. Nah, dari teman-teman mahasiswa PMM ini, dari PMM itu sendiri itu sebenarnya memberikan dukungan gitu. Maksudnya fasilitas gitu untuk beasiswa gitu bagi kakak-kakak mahasiswa gitu. Fasilitasnya itu Mungkin kalau dari PMM sendiri atau Kemendikbud sendiri kita dibiayain namanya biaya hidup. Dimana kalau biaya itu kami diberikan kalau di PMM 4 1,4 juta, lebih naik 300.000 dari PMM sebelumnya. Itu sih finansial diberikan. Mungkin yang bisa diberikan lagi adalah tiket pesawat gratis pulang lagi. kemarin waktu lebaran pulang nggak sih? Apa stay di Semarang?
Kalau untuk teman saya, Kalau saya sendiri ke tempat saudara sih, dengan masih sekitaran di sini. kalau untuk saya sendiri saya pulang kampung ke Riau. Berhubung mungkin masih ada nuansa lebaran nih gitu. Jadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Lanjut aja nih. Tadi kan udah kayak ngobrol tentang pasti sama SPBB terus cara-caranya itu ikuti PMM itu kayak gimana. Ini selain itu ya gitu kan ada sebenarnya ada kayak gini itu ada syarat khusus ya buat misalnya mahasiswa umum yang pengen ikut PMM gitu ada syarat khusus gitu. Apa ya udah bebas kalau mau ya mau tinggal mau aja. Lalu syarat khususnya itu yang pertama kayak syarat IPK ya. Minimalnya itu 2,8 IPK. Ada. Itu hitungannya dari berapa semester? Semester yang kalau IPK ya. IPK itu kayaknya keseluruhan kan? wow ya. Jadi sebenarnya nggak ada syarat khusus ya buat mengikuti PMM itu sendiri loh. Enggak. Ya semuanya kita aja. Semuanya bisa. Iya. Tunggu. Tunggu buat teman-teman sobat presenter yang mau mengikuti PMM tahun depan gitu ya. Jadi coba siapa tahu datang ke daerahnya kakak-kakak di sini nih. Dari mana sih kak? Dari Aceh. Saya dari Pekanbaru ya. Oh gitu. Ya, buat mengerasa first impression gitu loh waktu gitu ya, udah nggak waktu untuk perasaan pertama kali gitu datang ke Semarang gitu, nah kakak buat ngerasain di Universitas PGRI Semarang itu kayak gimana? Untuk pertama kali di Semarang, apalagi di Universitas PGRI Semarang, sangat menyenangkan, sangat membuat saya tuh bahagia juga, dimana saya berterima kasih juga untuk PGRI Semarang yang sudah memfasilitasi PMM kami dengan baik banget. Terus kami menyambut kami dengan baik juga. Terus kami juga dimobilisasi juga dengan baik juga. Jadi sejauh ini kurang lebih selama ngerasain tadi 2 bulan ya, dari 2 bulan di Semarang harusnya aman-aman aja ya buat ngerasain di Universitas PGRI Semarang ya. Aman-aman aja. Dari dosennya juga aman, dari teman-teman juga membaur juga. Terus kami juga PMM-nya juga membaur juga membaur. Ada itu nggak kesulitan tersendiri gitu buat adaptasi mungkin dari teman-teman gitu karena kan mungkin pertama beda bahasa yang pasti kelihatan bahwa gitu kayak bahasanya gitu ada yang ngerti ada yang enggak gitu atau kayak paham tapi ini gitu maju aja Mungkin kalau keterbatasan dari bahasa, karena kan kami semua itu nggak berasal dari Jawa. Kami dari sama-sama Merauke, ada dari Papua, Kalimantan, Sulawesi, ada dari Riau, Padang. Kami mempunyai bahasa tersendiri. Jadi ketika kami di Semarang ini bahasanya Jawa, kami sulit mengerti bahasa Jawa. Tapi alhamdulillahnya banyak warga lokalnya atau mahasiswa PGRI Semarang ini membantu kami mentranslatekan arti kata-kata mereka. jadi harusnya aman sejauh ini gitu apa mungkin diajarin bahasa gitu nggak sama bahasa Semarang gitu mungkin ada nggak bahasa Semarangan gitu tapi nggak jorok ya iya aku punya orang ya ada nggak iya bahasa Semarangan gitu mungkin nah Semarang itu terkenal gitu ya oke gitu ya agak bingungnya Sebenarnya paling lebih ke kali Jawanya gitu. Terus kalau saya pribadi kan saya kebetulan suku Jawa, tapi di tempat saya tuh Jawanya Jawa kasar. Jadi kayak misalkan saya di sana kayak sudah tuh di sana kami US. Jadi begitu sampai sini mereka bilang sampun, jadi saya baru tahu tuh kalau ada kosakata baru. Ternyata sampun itu artinya sudah. Kan itu berarti maksudnya ke bahasa Jawa dan itu bahasa Jawa tuh ada beberapa itu loh bilangnya ada bahasa Jawa pertama bahasa Jawa yang muko biasanya kayak kita ini pakai bahasa Jawa yang muko terus mungkin nanti ada yang buat lo yang lebih tua itu baru nanti pakai bahasa Jawa yang agak aus berarti kayak satu ji kami untuk Semarang ini Jawa kan untuk makanan sih karena kan tadi udah
sedikit loh tentang makanan-makanan yang sudah dicoba di Semarang. Pak mahasiswa nih, buat makanan-makanan di Semarang tuh cocok nggak? Kalau ya menurut bedanya kan berbeda ya sama orang Jawa sama orang yang dari Solo. Kalau untuk saya pribadi, karena saya gaya Sumatera lebih dominan dengan rasa asin dan pedas, saya juga kurang suka sama makanan Semarang. Tapi untuk selama 2 bulan ini saya mencoba untuk beradaptasi. Saya udah mulai beradaptasi sama makanan yang manis-manis. Dan bisa lah ya menerima makanan-makanan yang manis beserta orang-orang Semarang yang manis gitu. Masya Allah gitu. Ya mungkin di kakaknya juga gimana? Kalau saya sendiri sih Dari Aceh gitu dari ya. Aceh, dan kalau saya lebih suka pedas kan. Di sini menurut saya kayak pertama kali kesini kayak pikirannya tuh kayak makanan di sini tuh pasti manis-manis. Ternyata nggak semanis itu sih. Ada juga yang pedas, pedasnya itu pun beda gitu sama yang di sana. Emang kalau di sana, maksudnya di Semarang. Mungkin dari cabenya juga kan beda kan. Lebih pedas cabai di sini dan cabai di Jawa dibanding di sana. Beda-beda di sana. Nah, Padahal di Semarang manis ya. Cuma ya. Jadi cocok lah ya orang lebih harusnya cocok selama 2 bulan ini. Saya udah beradaptasi. iya. Aman. Jadi sudah muter-muter di sekitar kampus 4 sana. Kan asramanya berada di kampus 4 di Semarang. Mungkin sebelum lanjut nanti ada pertanyaan-pertanyaan titipan dari sobat-sobat berseda. Mungkin boleh kali memberikan kesan-kesan gitu buat teman-teman, kasih semangat gitu buat ya. Jadi kalian di sini yang menjadi mahasiswa PNM. Untuk sobat-sobat semuanya, mahasiswa semua Nusantara, kalian harus cobain PMM. Karena PMM itu kita menyatukan dari Sabang sampai Merauke. Di sini kita akan bertemu dengan orang baru, kultur baru, budaya baru, wawasan baru. Apalagi di PGRI Semarang, kalian harus coba untuk PMM di PGRI Semarang. Jadi kalian harus cobain. Baik, untuk pesan saya pribadi di Universitas PGRI Semarang ini sangat bagus, apalagi fasilitasnya juga bagus. Dan di sini kalau untuk dosen dan kawan-kawannya juga sangat humble, dan di sini tidak terlalu tegang kali gitu, nggak kaku gitu. Jadi dosennya itu juga santai, tugasnya juga nggak terlalu banyak sih. Jadi seharusnya dari pengalaman mahasiswa PMM harusnya semuanya aman ya. Aman. Pokoknya semua mahasiswa harus cobain PMM di PGRI Semarang. Kebetulan nih ada beberapa pertanyaan dari sobat-sobat Buseda yang ada titipan buat teman-teman mahasiswa PMM di sini. Boleh ya? Boleh. Jawab nanti pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama tadi kesan pertama kami dalam biologis, tapi tadi sudah dijelasin ya seperti mistis, cuma mungkin bisa lebih meluas lagi. Kesan pertama kali biologis itu sangat berkesan ya. Dimana kami di pertama kali kami turun dari bis, kami bersama dengan teman-teman Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kami membangun sebuah kekeluargaan. Terus dari UBRIS juga akhir lebih kayak ke fasilitas yang dengan baik juga. Jadi kesannya cukup baik dan bagus sekali. Tapi mungkin ada yang Mungkin kalau untuk kuliah ke kami mungkin karena sedikit kendali bahasa, jadi kami sedikit kayak miskomunikasi dengan warga lokalnya. Jadi kami rada kesusahan untuk bergaul. Mungkin dari beberapa PMM kami. Oke, itu PMM. Jadi kadang juga kalau untuk pribadi sejauh ini nggak ada kendala ya. Cuman kalau dari teman-teman saya mungkin karena terkendala di bahasa, mereka sedikit tidak berbaur dengan warga lokal. Ini buat teman-teman kami tuh asramanya tuh jadi satu nggak sama teman-teman lainnya, atau kan ada beberapa teman-teman mahasiswa UPRIS yang umum gitu ya, yang dari Semarang atau dari daerah sini aja itu ada yang di asrama itu jadi satu dan dari campur apa kayak ada kotoran sendiri buat mahasiswa PNM terus buat mahasiswa yang UPRIS. Kalau untuk mahasiswa lokal dari UPRIS itu untuk putrinya itu beda gitu asramanya. Tetapi kalau untuk putranya satu gedung sama kami yang mahasiswa PNM. Oh malah jadi satu sama Putra, tapi cuma beda lantai aja.
Karena kalau di asrama Ubris itu lebih banyak peminatnya tuh di asrama putri. Kalau putranya tuh dikit, makanya kami anak PMM diungsikan di kampus sama di apa? Asrama putra ya. Ya mungkin sih, dari yang kesannya yang dari Kak yang dari Aceh. Jadi bagi saya itu kalau untuk di sini kawan-kawan di sini yang pertama kali itu mereka sangat merangkul, sangat friendly juga. Kayak misalkan kali kemarin ada masuk pertama kali di sini setelah 1 MK yang mereka ini tahu kami anak PNM, jadi orang mereka setelah selesai dari mata kuliah itu mereka mengajak kami ke kantin, kami juga berkenalan sama mereka. Dan tapi menurut saya sendiri juga ada yang ketidaksukaan di lingkungan di Ubris ini. Salah satunya ada salah satu mata kuliah yang PJ-nya itu slow responnya itu lama, karena kami kan juga nggak tahu nih di sini tuh model sistem SPADA itu gimana, jadi kan kami sering bertanya gitu. Jadi kayak PJ-nya itu slow respon, jadi kami itu kayak takut ketinggalan informasi, takut ketinggalan tugas juga. Itu sih yang tidak sukanya. Berarti ya, jadi teman-teman itu Nggak semua ini ya, nggak semua mata kuliah, ada salah satu mata ada kuliah. salah satu lah ya, yang kayak gitu, yang ya memang kayak gitu ya, kita nggak bisa memaksa terus semua orang berbuat baik pada kita, cuma ya sebisa mungkin kita bisa berbuat baik. Oh ya kebetulan dari kakak PMM ini kita sekelas ada di mata kuliah apa? Bahasa Indonesia. Gimana nih rasanya ya sekelas itu? Sekelas sama ketemu lagi, tapi kan ini nggak di formnya nggak di kelas gitu. Kalau untuk saya pribadi, saya sangat suka di kelas 4H, di mana di situ kami disambut dengan baik banget. Kami dibuat video, kami disambut dengan baik, kami diajak kenalan, terus semua satu kelas humble semua. Pokoknya di 4H itu paling best. Asik. Mantap bro. Oke, lanjut untuk pertanyaan yang kedua itu ada lebih enakan mana kak antara kuliah di Semarang atau di luar Semarang, sama alasannya apa sih? Mas. Di kampus asal kami juga enak, di sini juga enak. Jadi kami di kampus asal kami dapat yang lain juga sih mas, kayak dapat pengajar juga, tapi di sini kami juga mendapatkan nasional, jadi sama-sama enak mas. Ya mungkin kalau di Semarang lebih kayak ini first impression baru pertama kali baru mungkin udah ada pengalaman tambahan gitu. Mencoba hal baru juga, sistem pendidikan yang baru juga, jadi kami mencoba hal baru, ya pengalaman baru. Berarti lanjut untuk pertanyaan juga itu ini mahasiswa kupu-kupu punya potensi lulus PMM enggak ya? Kemudian berapa nih di kampusnya di sana itu ikut aktif dalam berorganisasi atau ya cuma ya mahasiswa dominan karena nyambung lah tapi pertanyaannya mahasiswa kupu-kupu punya potensi lulus PMM enggak ya? Gini sobat guru saya, kalian tuh jangan takut. Kami dua ini adalah mahasiswa kupu-kupu kok. Kami nggak ikut organisasi. Kami mencoba PMM ini dengan modal nekat aja. Tapi pokoknya kalian tuh harus mencoba hal baru. Kalian harus kayak, yaudah, kalian harus mencoba aja. Jangan takut gagal, gak usah. Pokoknya kalian tuh mahasiswa kupu-kupu punya peluang besar untuk ikut PMM kok. Nggak mesti juga harus yang mahasiswa Yang pintar. juga yang aktif di organisasi. Gak mesti. Karena kan kita nggak tahu rezeki kita di mana kan, jadi coba aja, apapun itu ada kesempatan coba aja. Takut lah bro ya. Iya. Jadi bisa ya buat mahasiswa entah kupu-kupu lah, entah Ya, kura-kura atau pelan-pelan nggak tahu lah ya. Iya, semuanya dia boleh. aja gitu. Mereka harus coba. Nanti dia pertanyaan keempat itu, aduh pertanyaannya apa ini? Bisa kenalin sama temenmu nggak? Please pertanyaan apa ya? Mohon maaf nih bro. Bisa kenalin sama temenmu nggak? Please. Gimana tuh? Mungkin sahabat-sahabat guru saya kalau mau kenal sama anak PMM Ubris, kalian bisa berbaur dengan kami, datang ke kampus 4 di asrama kami. Kami sangat menyambut kalian dengan
dengan baik juga. Kalian bisa berbaur dengan kami juga, berkenalan dengan kami. Hitung-hitung kita bisa mengukir kawan baru, kenangan baru. Kalian juga boleh kenalan sama kami kok. Mungkin di sekitaran asrama juga ada gazebo ya. Nah, iya. Mungkin bisa lah nongkrong bareng kayak gitu. Mungkin bisa atau sholat jamaah, masya Allah, benar gak sih gitu ya? Masya Allah, boleh nanti buat teman-teman yang cari di mami kan, ya siapa tahu ibu tampilannya jadi kayak kemana ya? Boleh dong. Minum air. Oke, sambil minum air. Jadi bisa ya buat mungkin nongkrong bareng gitu di daerah asrama gitu ya. Boleh banget. Dan lagi. Pokoknya kalian mau kenal sama PMM boleh. Mungkin itu ya mungkin bisa nggak sih disebut mungkin nama media sosialnya yang kepo nih banyak stalking ini gitu ya nggak sih? Boleh ya? Boleh banget. Semangat bro. Sahabat Ibu Saida, kalian boleh follow IG saya. Nama IG saya tuh Umi Nurzana. Dan nama IG saya Nanda Feby 17. Boleh bro di follow bro. Boleh di apa? Di bawah. Ya, di DM boleh, di DM aja buat namain ya, lanjut ya. Ini ada pertanyaan terakhir nih dari Sobat Peseda itu tentang lagu apa yang sering mau dibuat boleh banget itu. Kalau lagu kami, kalau saya sendiri sih random ya, karena sama di PMM ini kami anak PMM mengorder speaker. Jadi kami sering karaoke ya bareng di bawah logi. Jadi itu kami sering dengar lagu NDX. Jadi kami NDX. Jadi itu apalagi lagu Keringan Mantan. Kamu ngisi pada nih? Iya. Oke, itu udah sini ya. Pokoknya lagu yang lagi sering kami dengar itu lagu NDX mas. Oh, berarti teman-teman sering banget ya karaokean. Sering banget karena kami ingin mengukir cerita bareng juga, pengen mengukir kenangan bareng. Jadi kami hampir bela-belain di speaker untuk kami karaoke dulu. Pertama kali denger lagu ini apa yang sebenarnya di sana juga udah denger ada denger lagu ada lagu ini. Nah itu kan ya band gitu sih. Ini kan maksudnya band gitu sih. Iya. Baru denger apa dari lama? Udah dengar sih tapi lebih menghayatinya sama di Jawa karena fansnya itu fans Jawa jadi kayak menghayati. Masuk banget. Nah, untuk pertanyaan tadi dari sobat-sobat Peseda itu ternyata udah habis. Mungkin setelah menjawab pertanyaan dari sobat Peseda mungkin ada kayak pertanyaan yang ingin ditanya ini dari teman-teman soal isu-isu di daerah kalian juga soal sebenarnya mungkin dari Aceh itu kepo banget sebenarnya sama yang hukum cambuk. Nah, kan itu kayaknya di Aceh doang ya, apa di sekitaran Pulau ya kan? Bisa kan? Ya kalau misalkan di Aceh itu memang ada itu namanya hukum cambuk yang dimana di Aceh itu ada membuat kayak peraturan yang namanya kanun. Kanun Aceh itu seperti kayak undang-undang gitu, undang-undang di Aceh. Misalkan dia melakukan perbuatan entah itu perbuatan zina atau mabuk-mabukan, minuman keras itu, jadi kayak melanggar aturan agama gitu kan. Jadi mereka kayak dihukumnya itu dihukum cambuk gitu. Jadi akal apapun yang berhubungan dengan agama pasti. Nggak harus sih, dan itu nggak semua gitu yang kedapatan aja mungkin. Ada spesifikasi gitu daerah mana yang spesifikasi? Tapi kalau yang lebih saya kayak mana ya, lebih yang tahu tuh lebih sering tuh kayak di daerah Lok Sumawi. Oh ada daerah namanya Lok Sumawi. Yang saya tahu ya. Oh iya. Jadi hukum di sana mana hukum cambuk berarti di sana tuh lebih kental hal itu ya? Ya nggak semua Aceh memang, nggak semua daerah Aceh yang menerapkan itu. Daerah tadi yang lebih. Di Banda Aceh mungkin pernah juga ada, tapi lebih sering kayak perzinahan atau perselingkuhan juga pernah gitu dicampur. Itu ada berarti ada polisinya tersendiri yang nyambung. Namanya apa? WH itu gimana ya, kayak mereka itu di Aceh itu memang aktif gitu. Misalkan kayak maghrib gitu, atau menjelang maghrib mereka itu memang jalan kayak misalkan kita anak-anak muda gini, remaja gini,
lagi nongkrong gitu emang nggak boleh gitu, emang harus pulang, nggak boleh ada di tempat itu. Dan untuk perempuan nongkrong di warkop mengerjakan tugas itu jam 12 malam udah harus pulang, yang untuk perempuan. Kalau enggak nanti ada itu kayak yang menjaga. Pasti ada di kayak ditegur gitu sama WH itu. Jadi itu ada ya nanti aja kayak ya, Ada. apa namanya komunitas enggak maksudnya Kayak dibilang polisi atau tentara kayak nggak ada kayak gitu nih. Contohnya banget. Lembaga gimana WH ada polisi juga. Iya kan. Ini lumayan contoh akan hal tersebut. Sama itu apa namanya yang kemarin nih sempat banget gitu soal warga lobby. Pertama kali kan dulu kayaknya pertama kali sebenarnya di Sidoarjo, cuma kemarin yang sempat minggu lagi kan kaget aja ya. Itu kalau warga Rohingya itu kan yang pertama mereka dari asal negara Myanmar, yang mana mereka itu awal-awalnya itu memang kayak terdampar gitu. Terdamparnya tahun 2000 kurang tahu sih tahun 2000 berapanya, dan mereka itu memang betul-betul dalam keadaan terdampar, tapi sama masyarakat Aceh kayak misalnya disambut baik, dikasih makan, pokoknya benar-benar disambut dengan baik lah warga Rohingya tadi. Tetapi makin lama mereka makin menjadi gitu, karena kami baik itu warga Aceh menerima mereka, jadi mereka selalu alasannya terdampar sampai sekarang 2024. Dari itu sendiri udah ada? Udah, dari mereka tahun 2012-an sih, kurang lebih tahun 2015 saya juga kurang paham sih tahunnya. Oh jadi orang-orang tersebut datang harus kurang lebih jadi kayak datang terus menerus gitu. Awalnya memang mereka terdampar karena negara mereka itu memang terancam gitu. Jadi kami kayak welcome gitu, menyambut dengan baik gitu warga Aceh. Tapi makin lama mungkin mereka merasa keenaan kan, karena di sana dikasih fasilitas, dikasih rumah juga kayak rumah susun gitu untuk mereka ada. Jadi kayak mungkin mereka merasa enak kayak semuanya di Aceh gitu. Masalahnya kenapa kalau memang mereka terdampar, kenapa harus di Aceh? Kenapa nggak misalkan di daerah negara kan pasti dilewati negara Malaysia atau Brunei gitu kan, pasti melewati, karena kan mereka melewati laut, lewati laut naik kapal gitu. Kenapa harus terdampar pasti di Aceh? Karena mereka mungkin memikirkan kalau mereka bakal hidup. Ya itulah makanya alasannya kenapa Aceh selalu menjadi kayak tempat terdamparnya mereka, dan sekarang masyarakat Aceh sudah menolak. Tapi warga itu sampai sekarang masih ada? Masih. Jadi di tempat ini ada rumah susun atau ada daerah sendiri yang terkhusus gitu, biar nggak ganggu warga Acehnya sendiri gitu. Kalau untuk sekarang sih masyarakat warga Rohingya itu udah banyak ditolak sama masyarakat Aceh. Jadi kayak gimana ya, kayak di Serius ya? enggak, bukan masyarakat Aceh maunya mengusir mereka, tetapi ada lembaga yang namanya UNCHR kalau nggak salah yang membela mereka, yang mereka harus masyarakat Aceh itu harus menerima mereka gitu. Kemarin juga sempat kontroversial juga soal itu ya, untuk yang bertentangan dengan pola pikir masyarakat yang menganggapnya kalau dilihat dari media sosial, buat kita yang dilihat dari media sosial kan emang kayak ini orang kok dikasih hati malah merokok, dikasih enak kok enakan gitu kan gitu. Jadi mereka itu kayak tempat tinggal belum ada sih, kayak masih di pinggir pantai, mau diungsikan ke kayak tempat apa namanya? Bukan, apa sih kayak perumahan, lapangan itu, kayak gitu di suatu daerah itu mereka ada juga diungsikan di situ. Kayak mereka ini kayak di ini mana sih, ditolak-tolak gitu, mau ke sana ditolak, di sini ditolak gitu. Jadi masih ngambang kemana-mana gitu. Jadi ada nggak yang masuk ke daerah Aceh gitu?
Maksudnya, wah masuk ke pemukiman, maksudnya bukan pemukiman, lebih ke kayak daerah tertentu yang kayak kan sekarang kan di pinggir-pinggir pantai ya, masih sampai sekarang. Nggak tahu kalau sekarang mungkin udah ditempatkan di kayak di rumah kosong atau di mana gitu. Tapi ada juga yang warga yang dulu kan dari dulu tuh Yang dulu sempat juga udah berkeluarga dan sempat berkeluarga udah punya anak juga sama masyarakat. sama masyarakat orang aja itu. Ya, Wow. Ada yang awal-awal dulu. Nah, pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat Kusira juga udah. Terus kita juga ada yang ngobrol banyak sebenarnya. Ya, itu sendiri, bisa dirasa gitu. Sampai situ tadi sempat juga bahas isu-isu yang kemarin sempat membingungin di daerah kalian juga. Mungkin buat penutup aja nih buat Raksata yang kedua kali ini. Ada nggak kalimat motivasi gitu buat mungkin dari kalian kayak, kalau kata itu mengenal banget ya aku. Mungkin dari teman-teman nanti yang nonton juga, oh ternyata kok sama gitu. Ada nggak kata-kata motivasinya? Mungkin boleh disampaikan. Mulai dari saya dulu ya. Ya. Kalau misalnya sendiri, buat kalian para Guseda yang lagi patah hati, habis putus cinta, kalian harus cobain PMM. Karena PMM akan membuat kalian itu sembuh total. Oke. Kalau untuk saya sendiri, motivasi saya bisa berdiri sampai sekarang ini ya karena saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Memang itu menurut saya kayak udah terlalu awam kali, udah wajar gitu, udah banyak kali kayak gitu. Tapi menurut saya memang untuk membahagiakan kedua orang tua itu memang sangat-sangat penting gitu. Itu memang motivasi saya. Kalau bukan karena itu, apalagi kalau saya untuk motivasi sekarang ini. Tujuan anak-anak yang membuat orang tuanya kembali lagi ke orang tuanya gitu, buat membahagiakan orang tuanya gitu. Jadi ya sehat-sehat lah buat teman-teman yang masih orang tuanya masih lengkap gitu ya, sehat-sehat, senengin bro gitu loh ya. Nah buat pengunjung di acara Raksata yang kedua kali ini, mungkin dari tadi kan udah dibacain juga dari pertanyaan sudah. Nah, buat materi mungkin ya terima kasih buat Pak PMM yang udah nyempetin datang buat ke podcast Raksata Taksa Vinayata, singkatannya Raksata yang kedua kali ini gitu. Sekian dari kami, saya dari host dan Pak mahasiswa PMM juga. Buat teman-teman jangan lupa ditonton, jangan lupa di Di like, baru itu di share, baru itu boleh di komen juga. Jangan lupa ya kalian ikutin Raksata Vinayata. Jangan lupa ya guys, jangan lupa di subrek. Dah.